Ini kondisinya ya di depan hotelnya Sunut Ajiat ya. Ini kalau kita menuju ke Masjidil Haram, ini seperti ini ya. Hotelnya ini guys. Nah, ini hotel Sunut Ajiat ini. Ini hotel Sunut Ajiat. Hotelnya kelihatannya di depan ini kecil ya, akan tetapi masuk ke dalamnya jauh. Di lobinya ini seperti ini ya. Jamaah-jamaah asal Indonesia banyak banget. Malaysia juga banyak di sini ya. Ini masuk hotel kategori hotel bintang 3 ya. Ya ini. Nah, kalau ke Masjidil Haram ini lobi-lobinya ini ya. Ini istiqbalnya atau resepsionis. Kita langsung aja ya. Karena Mas Sawi ini tadi sambil biasa ada dapat pesanan ya. Oleh-oleh jamaah dari ini ya, jamaah dari Kalimantan ya. Kita langsung masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Nah, ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ibu bersama ibu Umi Yaya. Umi Yaya. Ini bersama keluarga nih ya. Ini ibunya ini. Masya Allah, ibunya sehat bu. Gimana bu umroh di Mekah? Enak. Alhamdulillah. Ini yang keberapa kali? Kedua. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota Mekah. Tepatnya saya di perhotelan jamaah umroh, khususnya Hotel Sunut Ajiat ya. Dan saya akan mereview Hotel Sunut Ajiat ya, dan sekaligus berapa meter jaraknya ke Masjidil Haram. Ini ya suasana pagi di Tanah Suci Mekah Al Mukarramah. Tepatnya saya berada di depannya Hotel Sunut Ajiat. Nah, ini Hotel Sunut Ajiat ini di kawasan Ajiat ya. Ini kawasan Ajiat Sud ya. Jaraknya ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter ya. Dan ini masih lumayan, tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram dan tidak dekat juga ya, atau sedengan. Ini suasana pagi di depan Hotel Sunut Ajiat. Jadi kalau kita melaksanakan umroh kemudian hotel kita di sini, Masya Allah, ini nuansa umrohnya masih dapat. Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram masih bisa ditempuh dengan jalan kaki ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Dan untuk lebih detailnya ya, saya akan mereview hotel ini. Barangkali para pemirsanya Mas Sawi ya ingin melaksanakan umroh, kemudian nanti hotelnya di sini ya, kita mau masuk ke dalam untuk mereview ya seperti apa sih lobby dan kamarnya di Hotel Sunut Ajiat ini di depannya ya. Nah, ini di depannya Hotel Sunut Ajiat ini. Dan di sini tuh banyak sekali jamaah umroh asal Indonesia. Assalamualaikum, how are you? Alhamdulillah tayyib. Ini ya suasana di depan hotel ini ya. Ini kita mau masuk ke dalam ya untuk melihat secara detail, mereview Hotel Sunut Ajiat. Di sini juga ada yang jualan Al-Quran ini ya. Ini kalau kursi roda lewat jalur ini. Ini juga ada toko-tokonya di sini. Allah Akbar. Tokonya. Murah-murah. Murah-murah katanya. Harga murah ya. Indonesia murah-murah. Indonesia murah-murah. Ini murah-murah. Ada kafenya juga ya. Kafe juga. Ini lobbynya ini. Ini lobbynya. Di sini juga ada kafe ya yang menjual minuman. Wah, ada teh sosronya juga nih ya. Ada jus kacang hijau. Indomie ada? Oh, Indomie ada ini ternyata. Indomie ada ya, Indomie ya. Dia tahu kalau orang Indonesia suka makan Indomie ya. Ini. Di sini tuh rata-rata yang nginep ya. Jamaah umroh asal Indonesia. Kita lihat ya ini ya. Ini di lobbynya ini ya. Di lobbynya Hotel Sunut Ajiat. Ini ya. Kelihatannya di depan kecil ya, tapi masuk ke dalamnya ini lumayan jauh nih ya. Ini ya. Di sini ada tokonya, ini lobby ya. Lobbynya tidak terlalu besar ya. Kita mau lihat ya
kamarnya ya. Ini ada juga salonnya ya. Kita kalau habis umroh mau tahalul juga ada di sini ya. Nah, ini kita mau naik ke atas ya untuk melihat ke kamarnya ya. Ini juga kamar-kamar di lantai dasar nih atau lantai bawah ini ya. Ini lantai dasar, lantai bawah ya. Jadi di liftnya di Hotel Snud Ajiat itu di belakang ya, paling ujung ya. Ini lantai dasarnya. Ini kita kalau mau naik ke atas ini. Ini tas-tasnya jamaah nih ya, yang mau check outnya ya. Ini juga naik ke atas ya. Liftnya banyak, tapi posisinya liftnya di belakang ya. Di lantai dasar juga ada ruangan-ruangan ya. Kita naik ke atas dulu guys, antri. Kita mau naik ke atas ini ya. Di lantai 1 bos. Satu ya. Sekejap udah nyampe ini. Gratis aja ya. Gratis gak bayar ya ini. Oh ini ya, kita sudah berada di lantai 1 ya. Jadi nah ini ya, ini lantai 1 kita sepil ya. Posisinya kondisi di atas seperti ini ya, Hotel Snud Ajiat ya. Ini kamar-kamarnya seperti ini. Kita langsung aja ya. Karena Mas Sawi ini tadi sambil biasa ada dapat pesanan ya, oleh-oleh jamaah dari ini ya, jamaah dari Kalimantan ya. Kita langsung masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Nah ini ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini ibu bersama ibu Umi Yaya. Umi Yaya. Ini bersama keluarga nih ya. Ini ibunya ini. Masya Allah, ibunya sehat bu. Gimana bu umroh di Mekah? Enak. Alhamdulillah. Ini yang keberapa kali? Kedua. Masya Allah. Ketiga udah umroh 3 kali. Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau kita sering umroh tuh semakin rindu pengen tiap tahun ya. Dan karena biasanya doa kita diijabah, semakin mudah gini kita umroh keduanya. Ini Masya Allah. Kebetulan ibunya tadi ini pesen oleh-oleh ke Mas Sawi bu ya. Ini ya Christmasnya ini besar-besar, kurma, ini ada coklat batu. Terus ini ajuannya, kita sepil aja ajuannya. Ajuannya seperti ini ya. Jadi ajuannya yang bersih besar-besar seperti itu. Ini kurma sugarinya. Ini kurma sugari ini kalau orang Arab ini mengatakan namanya zahabi bu. Zahabi itu warnanya kayak keemas-emasan gitu. Warnanya kekuning-kuningan kayak keemas-emasan ini. Ini ya. Ini terima kasih pokoknya matur nuwun bu telah mesen oleh-oleh ke Mas Sawi ya. Jadi Mas Sawi itu tujuannya bisnis ini bukan sekedar bisnis ya, tapi juga silaturahmi dengan para subscriber ya. Katanya ibunya ini sering lihat videonya Mas Sawi. Mudah-mudahan sehat terus bu ya. Jadi kalau lihat ibunya saya ingat ibu saya juga. Jadi bapak saya itu udah daftar haji bu ya. Terus belum dipanggil karena tahun 2014. Kadang-kadang kalau di Jawa itu masa tunggunya kan panjang bu. Terus akhirnya saya umrohkan kemarin. Alhamdulillah senang beliaunya. Alhamdulillah. Tadinya bapak saya itu sebelum berangkat sakit-sakitan bu. Jadi ketika di sini tuh banyak yang SMS, saudara, gimana bapak sehat? Alhamdulillah sehat di sini. Pulang malah sehat. Tiap hari malah ke sawah bu. Padahal umurnya udah 70. Sama. Iya, Masya Allah. Pokoknya matur nuwun sangat nih. Bu ini sedikit tanya-tanya bu ya. Ini hotelnya Snud Ajiat ini ya. Satu kamar ini ada fasilitas TV, terus lemari, ada kokat, terus ada fasilitas ini air minum kalau buat teh kita nggak repot ya. Kamar mandi di luar pak. Oh di sini kamar mandinya di sini ada ya. Ada kamar mandi di sini. Satu kamar nih 4 orang ya. 4 orang nih.
Bu, mau tanya nih untuk referensi para subscribernya Mas Awi yang ingin umroh mungkin ya, gambarannya kalau di Hotel Snud Adjiyat ini untuk berapa hari Bu nih? Snud Adjiyat 5 hari. Bukan, maksudnya total umroh keseluruhan. 13 hari. 13 hari ini banyak yang tanya Bu. Mas Awi kalau umroh 13 hari itu kisarannya berapa sih biayanya? Ini minta bocorannya nih. Berapa? 35.500. Dari Kalimantan tuh ya. Dari Kalimantan. Jadi transit Jakarta. jadi kalau dari Kalimantan segitu itu termasuk nggak mahal. Kalau hotelnya Snud Adjiyat tuh ke Masjidil Haram juga masih nggak terlalu jauh sambil olahraga, terus apa itu nuansa umrohnya dapat. Karena ketika kita keluar biasanya bapak-bapak tuh, kalau malam keluar rokok di depan hotel. Saya tahu. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang tidak bisa berubah itu sering nongkrong dia. Kalau di luar sih sambil ngarokok itu. Begitu ya. Jadi kisaran biayanya 35 ya. Kalau hotelnya di Snud Adjiyat untuk umroh 13 hari ya. 13 hari ini sama perjalanannya di kisarannya segitu ya, dari Kalimantan ya. Itu gambarannya, Masya Allah. Pokoknya matur nuwun Bu ya. Telah mesen oleh-oleh ke Mas Awi, ini kurma sukari yang memang kualitasnya saya carikan yang terbaik Bu, biasanya seperti itu. Oke, matur nuwun Mas, saya minta pamit. Monggo sedaya mohon Bu nggih, mau Mas minta pamit. Mudah-mudahan Bunya sehat terus semuanya Bu, umrohnya makbul mabrur semuanya nggih. Mas Awi mau melanjutkan lagi. Monggo. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas Awi bisa silaturahmi dan ngirim oleh-oleh ya untuk para subscribernya Mas Awi yang ingin melaksanakan umroh, yang pesen oleh-oleh ya, silahkan nanti langsung kontak WA 082227224242 ya. Nanti dikirim di hotel-hotelnya, bahkan dikirim di kamarnya ya, sambil silaturahmi. Oke, kita turun lagi untuk melihat ya situasi di luar, jaraknya dari Hotel Snud Adjiyat menuju ke Masjidil Haram. Kita turun lagi ya, jadi kita akan lihat. Monggo silakan. Ini. Aduh. Ini ya, anak-anak kecil ini ya, Masya Allah, udah tahalulnya gundul anak kecil ini. Nah ini ya, di suasana di dalam, dan kita mau lihat ya dari Hotel Snud Adjiyat ini kalau ke Masjidil Haram ini berapa jaraknya ya kira-kira ya. Ini suasananya di dalam. Wah, walad kebalik. Ini ya. Kita turun dari lift lantai dasar atau G ya, G. Nah, ini di lobbynya ini seperti ini ya. Jamaah-jamaah asal Indonesia banyak banget, Malaysia juga banyak di sini ya. Ini masuk hotel kategori hotel bintang 3 ya. Ya ini. Nah, kalau ke Masjidil Haram ini lobby-lobbynya ini ya. Ini istiqbalnya atau resepsionisnya. Jadi kalau pesan oleh-oleh ke Mas Awi itu ya, diantar ke hotelnya, dan bayarnya bisa pakai rupiah, ditransfer bisa ya, itu lebih praktis ya, praktis ekonomis ya, gelis terendang wis ya. Oke, kita turun ya untuk melihat depan Hotel Snud Adjiyat. Kalau menuju ke Masjidil Haram jaraknya berapa meter ya. Jadi kisarannya sekitar 300 atau 400 meter ya. Nah ini dia ya, ini depannya Hotel Snud Adjiyat, seperti ini kondisinya ya. Wah ini di sini ada kucing Arab guys, tidurnya seperti ini ya. Nggak bangun ya, ini bangun ya. Ini ya. Ini kondisinya ya di depan hotelnya Snud Adjiyat ya. Ini kalau kita menuju ke Masjidil Haram, ini seperti ini ya. Hotelnya ini guys. Nah, ini Hotel Snud Adjiyat ini. Ini Hotel Snud Adjiyat. Hotelnya kelihatannya di depan ini kecil ya, akan tetapi masuk ke dalamnya jauh nih ya. Jadi ini menampung ribuan jamaah nih ya. Ini Hotel Snud Adjiyat Mekah. Ini suasana di depan hotel ya. Jadi di kawasan ini memang
banyak sekali ditempati jamaah umroh Indonesia. Jadi luar biasa ya, jamaah umroh Indonesia itu banyak banget yang berada di Tanah Suci Mekah. Salah satunya di hotel ini ya, Snud Ajiyat. Dan ke Masjidil Haram ini jaraknya sekitar 300 atau 400 meter ya. Tapi kita keluar dari hotel sudah kelihatan jadi sini ya. Masjidil Haram tuh kelihatan. Jadi nggak belak-belok ya, nggak nolah-noleh bahasa Jawa nih ya, nggak belak-belok. Kita langsung bisa melihat Masjidil Haram dari sini ya. Ini kondisinya ya. Ini di depannya hotel Snud Ajiyat menuju ke Masjidil Haram. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini di tetangganya hotel Snud Ajiyat ya. Ada Hotel Mira, Anwar Al Diafa, Sawa Al Khair ini ya. Ini kondisi di depannya. Ini suasana di pagi hari. Jadi Mas Sawi seperti biasa ya, selalu mengirim oleh-oleh ya ke jemaah umroh ya di Kota Mekah. Ini ya, jadi jamaah dari Malaysia, Brunei, Singapura banyak juga yang pesen ya. Kalau harganya dibandingkan dengan di sekitaran ini kita jauh ya, kita lebih murah dan lebih bagus kualitasnya. Mas Sawi sudah survei, sudah membanding-bandingkan ya, sudah membanding-bandingkannya. Ini kondisi ini di sekitaran perhotelan jamaah umroh di Kota Mekah ya, Jawat Al Taj. Ini jamaah-jamaah asal Indonesia banyak banget. Ini kalau ke Masjidil Haram ya. Ini bis-bis yang mengangkut jamaah ya untuk kegiatan di pagi hari, biasanya city tour atau ziarah. Dan di sini suaranya bising ya, karena ada pembangunan hotel yang menghancurkan gunung-gunung di Kota Mekah. Nah, ini di jalur Masjidil Haram juga ada yang jualan akik guys. Riyal katanya. 1 rial malahan ya. Nah, ini sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Di depan tuh sudah di Masjidil Haram. Kalaupun kita jalan kaki ya, tidak terlalu capek ya, tidak terlalu capek karena juga tidak terlalu jauh ya. Ini ya, dari Hotel Snud Ajiyat menuju ke Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini suasananya. Jadi nuansa umrohnya masih dapat banyak ya. Jadi kalau kita umroh di Hotel Snud Ajiyat dengan biaya 13 hari Kalimantan atau 12 hari Jawa, itu kisaran 30 ke atas ya, 30 ke atas ya. Ini kondisinya ya. Oh, ramai banget guys, ramai banget ya. Kota Suci Mekah, suasana di pagi hari ini sekaligus berbagi suasana pagi ya dari Tanah Suci Mekah Al Mukarramah. Hala. Ini saya sengaja ya mengukur jarak ya dari Hotel Snud Ajiyat menuju ke Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini suasananya seperti ini. Kalau kita umroh hotelnya di Snud Ajiyat, kita masih bisa mendapatkan nuansa umrohnya ya, Kota Suci Mekah. Berbeda kadang-kadang kita umroh ya yang 12 hari hotelnya jauh, biasanya di bawah 30 juta ya. Tapi nuansa umrohnya seperti ini nggak dapat ya, nggak dapat. Kadang kalau ke Masjidil Haram tuh agak bingung. Kenapa bingung? Karena memang jaraknya jauh ya, sehingga kalau sholat 5 waktu biasanya sholatnya di hotel ya. Kalau umroh saja baru menuju ke Masjidil Haram ini. Ini ya kondisinya ya. Ini kondisinya ini di depan hotel jamaah umroh ya. Ini di Kota Mekah. Ini yang dekat dengan Masjidil Haram ya. Jadi sekali lagi gambaran kelak para tamu-tamu Allah ya yang melaksanakan umroh, hotelnya di Hotel Snud Ajiyat, kalau menuju ke Masjidil Haram tuh tidak terlalu jauh ya. Mungkin perjalanan jalan kaki dari hotel menuju ke Masjidil Haram sambil melemaskan kaki ya,
kisaran nggak ada 5 menit, nggak ada. Apalagi kalau jalannya kita agak cepat. Nah, alhamdulillah ini ya, suasananya ini di dekat dengan Masjidil Haram ya, pelataran. Secara khusus ya, Mas Sawi yang membagikan situasi dan kondisi ya di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi sebagai gambaran kelak para pemirsanya Mas Sawi yang ingin melaksanakan umroh ya, ini gambarannya seperti ini ya, Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Dan di depan itulah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itu tidak lupa saya doakan para pemirsa YouTube Mas Sawi ya, mudah-mudahan yang nonton video ini ya, Allah berikan kesehatan ke kalian semuanya, berikan kemurahan rezeki, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kalian ya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah sampai di depan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, dan seperti inilah kondisinya ya, tempat suci, tempat mulia, tempat dimana berdoa diijabah, tempat dimana kita ibadah pahalanya dilipat gandakannya. Kondisi ini di depan pelataran Masjidil Haram, atau tepatnya di depan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Seperti ini ya, ini kondisinya. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, pelataran ini kita disambut dengan ribuan burung kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar walillahil hamd ya. Depan itulah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, dan suasana di pagi hari seperti ini ya, di sekitaran Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Oke, itulah tadi ya, secara khusus saya mereview Hotel Snud Adjiyat ya, dan sekaligus berbagi situasi dan kondisi Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah itu. Sebagai gambaran kelak para calon-calon tamuah yang datang ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah yang nginapnya di Hotel Snud Adjiyat ada di sekitaran sini. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.